Pak Budianto udah puas dengan ini jawaban yang minggu lalu atau masih ini? Pak Budianto, Pak. Bunda ada 5 ada komentar? Selamat sore, Pak Ya, Togar. silakan Pak Budi. Oh, Ya. ya. Selamat sore Pak Budi. Ya, Prof. Budi. Ya. Saya mau nanya itu terkait dengan usulan yang tidak sesuai harapan, Ya. seperti yang Bapak sampaikan, misalnya hak atas tanah. Ya. Upaya apa yang bisa dilakukan? Iya, sudah Pak. Ya, Sudah gitu kah? itu aja. Iya. Terus pertanyaan kedua, jika perusahaan telah melakukan proses pelepasan kawasan hutan sesuai PP 60 atau PP 104, seperti yang Pak Santo sampaikan tadi, bisa dilakukan proses, tapi dengan adanya PP baru ini, apakah masih memungkinkan dilakukan proses sesuai PP 60 atau PP 104? Oke. Mungkin itu saja, Prof. Ya, terima kasih Ya. Pak Budi. Silakan, Prof. Ya, siap. Pak Budianto, terima kasih itu pertanyaannya. Yang pertama, kalau usulan nggak banyak di ini, apa upaya berikutnya? Iya. Saya kira memang antara lain diskusi ini, Pak Budi. Diskusi ini antara lain tadi mengkristalkan pemahaman apa yang sudah ada. Saya menyatakan itu belum. Ternyata Pak Santo bilang sudah loh ada di sini, kira-kira begitu. Jadi Ya, Pak Budi, mungkin kita ya, perlu waktu belajar. Kita pelajari itu lebih detail. Dilakukan di KLHK atau di kantor Kemenko, karena proses TMKH ini kita waktu itu ada menanyakan ke KLHK sebelum UCK ini, mereka bilang akan sampaikan ke kantor Kemenko, tapi belum ada tindak lanjut. Ya, Pak Budi, saya kira memang kan proses legislasinya itu draftnya itu ada di draft oleh KLHK, ada yang di draft oleh Kemenko juga, tergantung pada RPP-nya, Pak Budi. Itu, tapi itu semuanya setelah draft itu disosialisasikan, dimintakan feedback melalui kayak tim serap aspirasi itu, ya, kemudian dikoreksi, diharmonisasikan di Kementerian Kumham, Pak Budi. Setelah itu diharmonisasikan di Kumham, kemudian itu finalisasi di Setnek kalau nggak salah, Setnek atau Setkap, saya nggak apa, ya, Setnek gitu. Itu Pak Budi modusnya semacam itu. Nah sekarang udah keluar. Nah setelah udah keluar kita coba baca itu Pak Budi. Sejauh mana itu bisa diterima, usulan kita diterima atau diterima separuh atau diterima dalam gaya yang lain dan seterusnya, kita coba terus pelajari saat ini Pak. Dan itu yang saran saya, kita mari saya katakan, bukan hanya saya, kita semua. Kita pelajari bersama, ya. Tadi kan kita sudah demonstrasikan, saya pendapat begini, Pak Santo bilang enggak, ternyata ada kok, sudah diakomodir, sebagai contoh itu Pak. Nah, pembelajaran ini penting, saya kira itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu memang tidak pas, masih ada masalah pada saat kita mau mencapai tujuan UCK, ya kita pakai upaya-upaya yang ekstra lain. Itu barangkali itu Pak Budi yang perlu kita upayakan. Nah, kaitannya dengan tadi mengenai pelepasan, saya tidak paham dengan pertanyaan kedua Pak Budi. Barangkali ada yang lain bisa paham, bisa memberikan masukan. Terima kasih. Ya, saya juga kurang paham. Mungkin saya boleh tambahkan sedikit Pak, kalau saya baca ya, yang terkait dengan masalah PP 60, PP 104. Pak Budi, bahwa dulu pemerintah kan berusaha mencoba memberikan solusi terhadap kebun yang sudah terbangun dalam kawasan hutan, pertama dengan PP 60, yaitu tentang adanya proses tukar-menukar dan proses permintaan pelepasan kawasan. Nah, pertama PP 60 kan memang mengalami kendala kesulitan karena diharuskan mencari kawasan yang ada APL-nya di satu provinsi sehingga nggak dapat.
Nah, kemudian kan dirubah, ada revisi menjadi 104 yang membolehkan dalam satu pulau. Nah, ini kan berproses. Nah, berproses ini kan juga mengalami kesulitan. Ada yang bisa dapat, ada yang tidak dapat. Maka dengan UU CK ini lebih disederhanakan lagi. Artinya karena pemerintah mengetahui kesulitan tentang mendapatkan lahan pengganti, maka dalam UU CK proses tukar menukar itu tidak lagi disyaratkan. Nah, maka terhadap hal ini di pasal 295 di PP 23 dikatakan bahwa semua proses yang sudah berjalan tidak ditiadakan, tapi tetap dilanjutkan dan diproses dengan undang-undang ini. Artinya kalau orang yang dulu belum mengajukan proses tukar menukar, sekarang tidak perlu lagi mengajukan tukar menukar, nggak usah lagi menggunakan PP 104 atau PP 60, tapi menggunakan PP 23 ini. Nah, PP 23 ini kan sebenarnya mengacu kepada UU CK tentang pasal 110A dan pasal 110B. Nah, pasal 110A kan mengatur bahwa ada kebun kelapa sawit yang sudah terbangun, yang memiliki perizinan berusaha, yaitu ada izin lokasi dan ada IUP. Tapi di dalam posisi terakhir masuk dalam kawasan hutan. Maka untuk itu diharuskan untuk mengajukan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri dengan membayar PSDH dan DR. Yang nanti tata caranya ditentukan. Tapi di dalam PP 24 nggak salah, lebih diperjelas lagi. Yang dimaksud dengan 110A, selain memiliki perizinan berusaha, yaitu izin lokasi dan IUP, pada saat pertama kali dibuka, harus sesuai dengan tata ruang. Artinya pada saat kita buka, berdasarkan perda, itu kita di APL. Maka kita dianggap benar, maka kita hanya cukup mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan dan membayarkan PSDH-DR. Tapi apabila pada saat kita buka awal itu, kita sudah mengajukan IPK, sudah pernah membayar PSDH-DR, maka cukup kita membuktikan pembayarannya saja, maka Kementerian Kehutanan akan memproses pelepasan kawasan hutan. Tapi masih ada lagi di dalamnya diperjelas, apakah kebun yang terbangun itu, yang sekarang dalam posisi kawasan hutan, pada saat dibuka punya izin dan sesuai tata ruang, di atasnya ada izin di bidang kehutanan yang lain, misalnya izin HTI, izin HPH, izin pinjam pakai pertambangan, dan sebagainya. Kalau ada, maka dilihat lagi waktunya, Pak. Waktu izin yang kita dapat itu lebih dulu atau lebih belakang. Nah, kalau kita lebih dulu, maka otomatis izin yang di bidang kehutanan itu yang oleh Menteri akan disesuaikan, dipotong. Tapi kalau kita punya lebih belakang, maka oleh Menteri diminta untuk melakukan kerjasama B2B. Nah, kalau kerjasama B2B tidak bisa tercapai, maka Menteri yang akan memfasilitasi kerjasamanya. Nah, kemudian, kalau pada saat kita membuka kebun, pertama kali, kita tidak punya perizinan, sama sekali nggak punya izin nih, maka itu masuk kepada 110B. Nah, tapi kemudian diperjelas lagi, kita punya izin, tapi tidak sesuai tata ruang, itu juga masuk 110B. Nah, kembali lagi ditimpakan lagi, di sana ada izin kehutanan lain atau tidak. Kalau ada, maka seperti tadi, mana didahulukan. Tapi di dalamnya lagi, lebih dipecah lagi, Pak. Apakah yang masuk kawasan hutan itu masuk di hutan produksi, yang sekarang sudah hutan produksi dan didefinisikan menjadi yang dulu namanya HPK, HP, HPT, sekarang tinggal namanya hutan produksi. Nah, kalau kita tidak punya perizinan,
kita tidak sesuai tata ruang, masuk di hutan produksi, kemudian di atasnya ada perizinan kehutanan lainnya, kalau kita lebih dulu, nah, tetap karena nggak punya izin, nggak sesuai tata ruang, kita dikasih izin 1 daur. Kemudian kita selain harus bayar PSDHDR, harus didenda. Nah, kemudian apabila kita tidak punya izin atau tidak sesuai tata ruang, berada di area lindung atau area konservasi, maka kita hanya dikasih peluang untuk bisa hidup 1 daur 15 tahun. Yang tadi 25 tahun, nggak boleh perpanjang. Dan kita dicabut izinnya, dikembalikan ke pemerintah. Intinya begitu, Pak. Jadi di dalam ada matrik-matriknya. Nah, jadi sekarang kalau yang belum memproses TMKH, belum memproses PP 60 dan PP 104, ya menggunakan apa yang digariskan di dalam PP 24 dan PP 2324 ini, Pak. Nah, mungkin kita sama-sama pelajari untuk lebih memahami lagi. Nah, perlu kita preteli lebih lanjut, Pak. Nah, kemudian pertanyaan Bapak, bagaimana langkah lanjut kita kalau banyak aspirasi kita tidak diakomodir? Nah, saya rasa tentu kepada teman-teman semua yang anggota GAPKI, mari kita pelajari semua detail terhadap semua PP-PP yang ada seperti Pak Budi sampaikan, kita summary-kan, kita melihat setiap bunyi PP itu apa dampaknya terhadap industri sawit, apa dampaknya terhadap perusahaan, nah, nanti kita rangkumkan. Nah, tentu sesudah itu ya GAPKI akan melalui jalur yang ada melakukan semacam audiensi lagi untuk klarifikasi dan memberikan masukan ke pemerintah untuk ditanggapi. Seperti yang Pak Edi tadi sampaikan, ya, supaya kesamaan pemahaman diketemukan dulu. Nah, baru nanti dengan cara-cara bertahap sampai terakhir tentunya secara hukum ya. Nah, tapi kan memang itu bukan pilihan awal, karena panjang sekali prosesnya. Nah, pilihan-pilihannya ada penyamahan persepsi dulu. Seandainya kalau ternyata kita salah tangkap, kemudian bisa ada penjabaran lebih lanjut dengan menteri dan sebagainya, mungkin bisa kita lakukan. Saya kira itu Pak tambahan dari saya. Makasih. Oke, Pak Togar, saya tambahkan sedikit ya. Ya, silakan Pak. Jadi sedikit koreksi Pak Santo bahwa yang masuk ke dalam 110B apabila sudah terkena denda tidak membayar lagi PSDHDR, itu aja poinnya seperti itu. Jadi dia dihilangkan. Tadinya seperti itu di draft. Betul. Oh, ini PSDHDR nggak lagi ya? Begitu kita baca itu tidak ada. Jadi memang karena lari-lari tadi mereka mesti di draft awal, draft betul. Draft betul. Ya, ini susah. Mesti ditanya draft yang mana yang kau baca kan gitu kan? Nah itu draftnya kan berubah-ubah. Jadi itu, jadi di PP-nya sendiri tidak mengatakan begitu. Jadi begitu sudah bayar maaf, kena denda itu PSDHDR-nya tidak ada. Begitu Pak Togar. Oke, ya. Nah, mungkin satu ada mau tambahkan Bapak-bapak. Boleh. Boleh. Ya. Anggota kelas malam. Ya, Saya tambahkan sedikit Pak Budi sebelum itu Pak. Untuk teman-teman, tolong ingat bahwa UU CK memberikan kesempatan 3 tahun untuk menyelesaikan. Apabila lewat 3 tahun tidak menyelesaikan, tidak mau mengajukan, maka nanti dia punya denda administrasinya bukan 1 kali PSDHDR, tapi 10 kali. Nah, ini harus hati-hati. Ya Pak Muti, silakan Pak Muti. Ya, saya Pak Santo ini, Ibu Bapak sekalian, ini kan bukan pertemuan GAPKI kan? Bukan. Oh iya, ini kan adalah pertemuan Let's Talk About Palm Oil. Iya, pertemuan Lapo Tua. Ya, jadi yang pertama memang saya sih memahami lah semua yang didiskusikan tadi, kebetulan saya juga mendengarkan semuanya. Jadi memang yang saya setuju dengan Pak Santo, kita semua harus mendalami lebih detail PP baik 20, 22, 23, 24, 26 maupun 43 ya. Karena kan tadi kan Pak Santo juga menemukan dulu ternyata sudah ada di sini lah. Ini yang saya kira kita harus detailkan. Lah kemudian yang kedua adalah bahwa apa sih yang perlu kita lakukan kalau misalnya masih ada yang apa istilahnya tidak sesuai dengan cita-cita UCK. Kan kita cantolannya kan UCK ya.
Nah, kalau tidak sesuai dengan yang menurut kita itu tidak sesuai dengan semangat UU CK, itu ada dua hal yang bisa kita tempuh. Karena kan ada perintah di PP bahwa ada perintah juga untuk menyusun peraturan menteri. Ya, peraturan menteri. Nah, inilah yang hal-hal yang masih belum detail, tentunya itulah yang perlu didetilkan di peraturan menteri. Nah, tentunya kalau peraturan menteri kan relatif mungkin lebih bisa kita anggapnya lebih dekat ya, karena kan kita sangat dekat lah dengan para menteri ataupun dengan para dirjen kan. Nah, itu kemudian yang kedua, kalaupun ada hal-hal yang tidak diatur dalam PP, kemudian di permennya juga belum muncul, itu ada lagi fasilitasi diskresi menteri, Pak. Seperti di PP-nya pertanian itu akan ada di pasal berapa 334 yang adanya diskresi. Kalau memang PP ini tidak jalan, jadi sebenarnya masih ada hal-hal yang opsi yang perlu kita lakukan. Lah, cuma masalahnya permen baik itu Permentan maupun Permen LHK itu kan juga dituntut cepat, ya, dituntut cepat. Kayak kemarin kan, ini 3 bulan PP harus jadi tanggal 2 Februari semuanya ditandatangani. Lah, sepengetahuan saya permen dari turunan UCK ini juga harus cepat. Nah, ini kalau itu harus cepat, berarti kita harus juga bergerak cepat juga untuk isu-isu yang tadi Pak Budi sampaikan, baik itu masalah tanah terlantar, kemudian masalah denda, kemudian juga mungkin kearifan lokal kan memang mau dibikin Permentan, tapi kan kita belum tahu isinya seperti apa. Itu kan harus kita kawal dengan baik, termasuk yang strict liability itu juga harus kita kawal. Apalagi yang masalah tadi yang 110A maupun 110B. Tadi Pak Edi juga sudah sampaikan yang 110B kan seperti itulah yang kita dengar ya Pak Edi ya. Jadi kalau sudah kena denda tidak lagi kena PSDR maupun DR. Saya kira itu mungkin Pak update ataupun mungkin pemikiran dari saya. Makasih Pak Togar. Makasih Pak Mukti. Ya, kadang kalau yang kita belum terbiasa membaca peraturan juga lebih pusing lagi baca PP ini. Ya. Kemarin saya mencoba membaca PP lingkungan ya, untuk mencari SBE. Halamannya 489. Iya. Belum lampiran loh Pak itu. Hah? Itu belum lampiran. Ya, lampiran. Ya, itu belum lampiran. Ya. Ya. Dan di dalam itu adalah PP yang memperbaiki PP B3. PP B3 sendiri kalau nggak salah 70 sampai 100 lembar itu ya, sudah. Betul. Ini satu persatu itu memang pusing ya. Jadi saya bisa mengerti kalau tadi Prof. Budi mengatakan nggak strukturnya diacak-acak, nggak kelihatan di mana gitu ya. Karena kebayang itu punya ratusan lembar yang harus diplototin satu persatu dan sehingga ketua kelas ketemu yang di sana, Prof. Budi belum ketemu kan gitu kan? Ya, Pak Edi ketemu di sono gitu. Pak Edi ketemu di sono gitu kan? Menarik. Ini bagus sekali. Ya, tapi intinya ya nggak tahu kalau teman-teman yang lain atau dari Bapak Ibu yang lain kalau emang membaca dari PP yang baru ini, cobalah tarik nafas dulu, jangan melihat lembarnya berapa, halamannya berapa, jadi satu-satu aja dilihat. Dan ya masih ada proses ya. Permen, rancangan permen juga kita harus kawal, ya, baik itu di kehutanan maupun KLHK, KLHK maupun pertanian, ataupun di ATR BPN, ya, ataupun di kementerian lain yang berhubungan dengan industri ini. Saya masih tetap mengajak teman-teman yang lain untuk memberikan komentar kalau ada. Karena ini gampang-gampang rumit gampang ini kita membahas yang sudah ada yang saya katakan tadi 480 lah berapa ratus lembar gitu ya. Padahal spesifiknya untuk
untuk industri kita sendiri itu mungkin cuma sedikit. Saya akhirnya nemu limbah B3 SBY itu cuma di satu pasal doang, halaman berapa itu saya nemunya jadinya. Yang lain kalau boleh ada atau tanggapan dari Bunda Delima. Bunda Delima ada tadi. Malah pergi. Ada Bunda Ermia. Bunda Ermia. Atau Bunda Doris. Doris belum. Doris nggak masuk dia. Ada tuh. Ada. Doris Turnip. Pribadiku. Iya Pak, terima kasih Pak. Masih menyimak Pak, memang terkait dengan adanya PP, kemudian juga rancangan permentan yang nanti akan disusun seperti yang disampaikan Pak Mukti tadi terkait dengan peraturan Menteri Pertanian turunan PP 26 maupun PP 5 ini masih dalam proses Pak. Juga untuk ke PP-PP yang lain terutama terkait dengan masalah-masalah krusial di kawasan memang perlu pencermatan lebih lanjut Pak. Mungkin kami menyimak dulu Pak sejauh ini Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Doris. Ini Bernadette. Oh, dari Reuters. Absen dulu Pak, absen dulu, dengerin dulu aja Pak. Absen mulu. Ayo, siapa lagi yang ingin ya lagi-lagi ya PP-nya itu adalah karena gabungan gitu ya, gabungan dari Itu ada Bunda Delima, Bang. Nggak didengar. Kayaknya lagi meeting yang lain juga itu Bunda tuh. Atau Gar. Ya. Ya. Ermia. Itu Bunda Mia. Ya. Silakan. Nah, karena dalam beberapa kasus yang saya pernah temui dulu, kalau itu memang sudah ada hak ya, misalnya sudah ada hak di tanah itu, kemudian lahannya itu sebagian menjadi buffer zone, ya, tidak diolah, atau memang HCV, katakanlah begitu ya. Di atas sertifikatnya itu dia tetap harus digarap. Ya, kan nggak bisa di-exclude begitu saja atau memerlukan proses. Sehingga begitu ada tim datang dari ATR BPN, itu dikenakan sebagai tanah terlantar. Nah, bagaimana ini? Kalaupun nanti dia misalnya ada peraturan menteri, nah itu harus diperhatikan gitu supaya tidak terkena tadi itu dicap tanah terlantar ya. Nah, mungkin dari saya itu dulu, Pak. Terima kasih. Kalau nggak salah, masalah HCV itu sudah ada ada dari Menteri ATR BPN ya, Pak Edi ya, kalau nggak salah ya. Itu surat edaran ya, SE. Ya, itu sudah ada. Jadi, hanya berupa surat edaran aja ya? Apakah ya, itu masih sementara masih cukup kuat kok bagi kita untuk mengatakan itu tidak terlantar karena itu memang kami berikan dengan sebagai HCV dan juga dibuktikan mungkin dengan RSPO ataupun ISPO ya bahwa memang itu kami klaim sebagai HCV. Ya, jadi itu kalau nggak salah itu sudah sedikit adalah window-nya untuk tidak menjadi. Ya mungkin harus diperkuat atau bagaimana gitu nantinya. Ya itu bisa kita tindak lanjut ya, mungkin menjadi SK atau permen ya. Dari, makasih Pak Toga. Ya. Tadi siapa itu? Bang Dedi. Iya Pak. Ya. Ya, bisa dengar ya Pak ya? Bisa lah. Ya, jadi mohon maaf saya tidak pernah membaca peraturan. Saya buka aja ya. Jadi saya sangat tidak mengerti sebetulnya. Tetapi kita ini sebagai kasus sebetulnya dan saya sudah pernah mengurus ke Manggala, sudah mengurus lewat bupati sudah. Jadi pabrik di tempat kita itu setelah kita berjalan itu katanya sepertiganya itu kawasan hutan.
padahal sebelumnya RSPP ya namanya Pak ya. RSPP Iya. sama tidak. RW. Oke. RT/RW. Nah, Atau RT/RW penunjukannya. ya. Nah, keluar yang baru katanya kena. Ya. Kita kan bingung yang kena itu kalau hanya tempat kolamnya nggak apa-apa. Iya Pak. Jadi saya nggak tahu dengan adanya saya dengar-dengar 2 kali ini ada PPPP ini hubungannya bagaimana. Sebenarnya saya tadi pikir wah nanti mau minta telepon salah satu orang menanyakan langsung gitu loh Pak. Dan yang kedua Pak, seperti tadi ada juga di belakang pabrik kita itu kebunnya. Tetapi sebagian itu katanya itu kawasan hutan, yang lainnya itu HPL ya Pak. HPL. Nah, jadi yang kawasan hutan itu tidak ditanamin apa-apa, dibiarkan begitu aja. Nah, ya itu saya nggak ngerti bagaimana kelanjutannya dengan ada PP ini. Terus terang Pak, saya nggak pernah baca-baca PP, peraturan-peraturan gitu Pak. Terima kasih Pak. PP pemuda-pemudi aja ya. Adanya di Rohul. Adanya di Rohul, Riau. Kalau PP pemuda-pemudi Bang ya. Iya. Umur udah seperti kata Bapak, umur kalau udah 3 lembar cocok lah bacanya ya kan. Kalau udah 50 ke atas lembar bukunya nggak cocok Pak. Ya kan? Saya belum tapi memang Pak kira-kira 67 gitu loh Pak. Oke. Oke. Prof Budi. Ya. Nah, makanya ya silakan Pak kalau ada yang bisa membantu saya kemana itu mau dulu. Ya. Ya. Dan selama ini Pak terus terang udah banyak juga lah tercecer-cecer untuk ngurusnya. Ya. Dan saya tadi sangat senang karena tidak ada lagi pidana. Ah, itu dia Pak. Betul. Nah, itu dia. Udah pernah dipanggil juga Pak. Wah, kalau kami udah tingkat 5 Pak dipanggil. Mas saya pikir bagaimana caranya untuk tidak dipanggil? Juga itulah. Tapi kan nggak mungkin terus-terusan kita begitu Pak. Betul. Tambah lagi LSM, ya kan? Tambah lagi wartawan. Iya, sama lah itu Pak. Sebetulnya. Kan ada 2 Pak. Cara wartawan yang ada fisiknya dan yang online. Hai. Lebih puas yang online Pak. Jangan dari Bapak wartawan. Ya, tadi Pak Ajis tersinggung dah. Iya. Apa Pak Ajis? Saya selalu minta maaf Pak Ajis, itu oknum mungkin. Tetapi saya ada rekamannya. Kalau kamu tidak memberikan dokumen ini dalam tempo 2 kali 24 jam, saya masukkan semua di apa? Saya cuma jawab, hati-hati Undang-Undang ITE, nanti kamu kena, itu aja. izin Pak Tagor ke Pak Tambu Bolon, soalnya dalam 4 bulan ini memang Pak Tambu Bolon saya juga udah jadi terdakwa nih. Terdakwa bagi teman-teman saya wartawan dan juga bagi teman-teman di NGO. Nah, ini si Aji sini apa nih otak ngurus ini orang sawit begitu dia Pak. Itulah yang saya alami dalam 4-5 bulan ini. Itu Pak Tambu Bolon, makasih. Nah, kalau Pak Ajis itu Pak Tambu Bolon itu saking cintanya ke sawit, Pak Ajis ini lahirnya di bawah pohon sawit gitu loh. gitu. Nah, Pak Ajis ini sahabat petani sawit dan dia adalah pengurus DPP Opkasindo, jadi nggak boleh nakal gitu loh. Ya silakan, jangan Prof. Nah, itu ada suhunya ya. Ya saya kan sudah mengatakan saya tidak pernah membaca. Siap. Ya. Pak Tambu kebunnya di pabrik. Di Rohul itu di Pasir Pengalian. Kabun Pak, Kabun. Oh. Mana Pak? Oh Kabun. Iya. Di Rokan Hulu dah. Iya, Riau. Iya, Rokan Hulu. Iya, Rokan Hulu, Prof. Perbatasan dengan Kampar. Iya betul. Oh gitu. Iya. Siap. Oke, hanya pengen tahu aja. Jadi apa yang kita diskusikan itu tadi, itu kenyataan lapangan. Aduh, ini kenapa Eko ya? Halo. Ya. Silakan Prof. Jadi itu kenyataan lapangan. Ya. Itu kenyataan lapangan yang ya tadilah ya kayak gitu. Makanya kita mesti
pelajari hati-hati, pelajari bersama, dan kita diskusi ini penting menurut saya Pak Iya, Pak. Togar, Ya, ya, memberikan Pak. pemahaman yang lebih mendalam begitu. Barangkali itu saja yang saya inginin. Mari kita terus pelajari lebih dalam. Nah, berkali-kali kalau perlu kita ketemu untuk yang ngopi. Ini kan ngopi ini tahu Pak, ya tahu? Iya. Ngopi-ngopi ini supaya kita Kopinya aja belum bisa dikirim ya. mengisi. Ya makanya makanya baunya kopinya bikin sendiri di rumah gitu. Iya Prof. Jadi Ya. mengenai tadi untuk Pak Tampu hubungannya dengan RT RW segala itu Pak, itu memang ya kita perlu tahu Pak, perlu tahu banget itu. Kalau enggak ya kita jadi korban. Terus yang penting lagi yang saya ingin sampaikan, merespon apa yang disampaikan teman-teman di lapangan. Ini begini, kan nanti kalau mekanisme penunjukan, tata batas, itu semuanya kan ada proses. Jadi ada proses pengumuman kalau nggak salah kalau di penjelasan UCK itu pada saat penunjukan itu ada proses pengumuman. Mohon itu bisa direspon kalau itu misalnya kebun kita itu kok dimasukkan, itu perlu direspon. Kalau nggak direspon Pak, kita jadi kehilangan ya paling tidak kita punya masalah lah. Sebagusnya kita respon kita ini. Nah persoalannya kan seperti Pak Tampu kan mungkin gimana cara meresponnya, melihatnya aja kita nggak tahu gitu Pak Tampu ya. Iya Pak. Jadi gitu. Nah Betul, itu yang Betul, saya Pak. kira nggak ngerti saya apakah asosiasi bisa memberikan layanan gitu supaya ya komunikasi paling tidak ya. Maka dari itu kemarin kan kita usul untuk tata batas asosiasi perlu diajak serta konteksnya itu. Kalau enggak ya kasihan teman-teman yang punya kebun sementara nggak tahu ada pengumuman ya kan tiba-tiba udah selesai kan kewajiban hukumnya udah capek dia mengumumkan sudah gitu loh. Betul. Itu dan kemudian kena denda kita dan seterusnya gitu loh. Itu. Jadi saya kira usulan kita masih relevan ya. Masih relevan, tapi sayang ya tidak didengar dan tidak dingertiin. Itu mungkin yang saya ini. Jadi kalau boleh memang ya asosiasi atau komunikasi maksud saya apa melalui asosiasi, melalui grup atau apa menurut saya penting dalam rangka tadi merespon perubahan-perubahan, merespon langkah-langkah kerja yang menjadi tidak lanjut UJK ini. Barangkali itu Pak Togar. Ya, terima kasih. Oke, ya memang lagi-lagi kan PP-nya masih baru muncul dan tadi seperti kata ketua kelas juga Prof Budi saling diacak-acak dia punya strukturnya sehingga kita belum bisa melihat kembali secara teliti. Tapi ada beberapa kasus juga kita sudah mengidentifikasi penyelesaiannya, ya. Dan benar juga kalau memang ini juga mungkin saya bilang panggilan juga ya kepada perkebunan yang belum menjadi anggota GAPKI, ya, itu bisa bergabung jadi anggota GAPKI ya, agar informasi yang seperti tadi Pak Budi disampaikan, apakah itu akan ada sosialisasi maupun apapun namanya itu, ya, ataupun kapan mulai ngukur atau apalah semua proses-prosesnya itu juga bisa terinformasikan kepada anggota. Ya, setidaknya kan anggota itu yang bisa dari cabang, kemudian kepada anggota yang ya kalau dia toh masuk asosiasi juga nggak mendengarkan apa informasi dari asosiasinya itu akhirnya salah dia dong kan gitu ya. Iya. Jadi kalau dia masuk dan mendapatkan informasi dan action terhadap informasi itu yang semoga bisa mengurangi resiko lah. Saya kira begitu ya, kita sudah berdiskusi. Kalau ada yang tambahan lagi, kalau mau kita sudah ini 17.35. Ya, kalau tidak ada, kita bisa cukupkan diskusi kita untuk sesi ke-35 ini. Saya kasih kesempatan sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Saya
kira gitu ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang setia bergabung di diskusi Let's Talk About Palm Oil ini. Sekali lagi Bapak Ibu untuk mencatat mencatatkan nomor HP saya ya, agar menyimpan nomor HP saya agar menerima paparan yang ditampilkan oleh Pak Profesor Budi pada sore hari ini. Saya akan kirimkan melalui WhatsApp ya, dan kalau Bapak Ibu tidak menyimpan nomor WhatsApp saya, maka itu akan Bapak Ibu tidak akan menerimanya. Dan juga silakan untuk memfollow akun-akun media sosial saya kalau memang mau, dan beberapa rekaman dari diskusi Let's Talk About Palm Oil ini sudah ditampilkan di channel YouTube Diskusi Sawit ya, dan di sana bisa dilihat lagi bagaimana isu-isu atau beberapa hal yang mungkin menjadi menarik bagi Bapak Ibu. Silakan subscribe channel ini untuk bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel tersebut. Saya kira demikian. Minggu depan hari Kamis kebetulan adalah hari libur ya, Isra Mitra. Jadi kita tidak ada diskusi, tetapi tanggal 18 saya akan mengusahakan akan ada sesi diskusi yang sudah saya tunda beberapa kali, yaitu sesi diskusi mengenai pembangkit listrik tenaga gas ya, atau tenaga biomasa yang berhubungan dengan sawit. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di kesempatan mendatang ya, 2 minggu dari sekarang dengan topik yang berbeda. Tiga sesi kita terus-menerus membahas Undang-Undang Cipta Kerja. Kita belok dikit lah, refreshing kepada topik lain dulu sedikit ya. Kita perluas dulu lagi wawasan kita, apa yang bisa dihasilkan oleh sawit, dan bagaimana caranya dalam untuk 2 minggu datang kita berbicara biomasa dan biogas yang bisa menghasilkan listrik. Demikian, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas bergabung dengan diskusi Let's Talk About Palm Oil ini. Sampai jumpa, tetap sehat, tetap semangat, tetap berdiskusi, tetap menambah ilmu untuk kemajuan dari sawit Indonesia. Salam.